Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan melalui kuliah online ini. Pertama-tama saya hormati dosen pembimbing kami dan juga teman-teman kami yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Helni Dewi Susanti sebagai moderator dari kelompok 4. Kami di sini akan menerangkan atau mengupas tentang non-farmakologi. Kelompok 4 terdiri dari 11. Yang pertama, Saudara Lutfi Aljikri. Yang kedua, Saudari Mitya Saswita. Ketiga, Saudari Rika Wulandari. Keempat, Saudari Serli Wulansari. Kelima, Saudari Salindri Rahmadani. Keenam, Saudari Nurul Yufrika Aldila. Ketujuh, Saudari Srifadia Wendri. Kedelapan, Saudari Mutiara Alia. Kesembilan, Saudari Andini Mulyati. Ke-10 Saudari Firly Warhami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada presenter kami. Persilakan. Terima kasih. Etiologi nyeri. Penyebab nyeri terbagi atas dua golongan, yaitu secara fisik dan psikis. Contohnya trauma ya, seperti termal, mekanik, kimiawi, dan elektrik. Klasifikasi nyeri. Nyeri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Saat A, nyeri berdasarkan tempatnya. B, nyeri berdasarkan sifatnya. C, nyeri berdasarkan berat ringannya. D, nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan. Patofisiologi nyeri berdasarkan karakteristik klinis yang muncul. Timbullah banyak opini dari berbagai jenis mekanisme terjadinya nyeri. Sebuah klasifikasi berdasarkan patofisiologi membagi secara luas sindrom nyeri, yaitu non-nociceptif, neuropatik, psikogenik, campuran atau idiopatik. Non-pharmacological pain management. Yang pertama, distraksi. Distraksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan rasa nyeri dari klien. Apa saja hal yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan hal-hal yang kita senangi. Yang kedua, melakukan kompres hangat pada tubuh yang merasakan nyeri. Yang ketiga, bernafas lembut dan berirama secara teratur. 4, bernyanyi dan berirama dan menghitung ketukannya. Patofisiologi nyeri berdasarkan karakteristik klinis yang muncul. Timbul banyak opini mengenai jenis-jenis mekanisme terjadinya nyeri. Sebuah klasifikasi berdasarkan patofisiologi membagi secara luas sindrom nyeri, yaitu non-nociceptif, neuropatik, psikogenik, campuran atau idiopatik. Non-pharmacological pain management yaitu distraksi. Teknik distraksi adalah teknik yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian klien dari nyeri. Teknis distraksi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, melakukan hal yang sangat disukai. Yang kedua, melakukan kompres hangat pada bagian tubuh yang dirasakan nyeri. 3, bernafas lembut dan berirama secara teratur. 4, bernyanyi dan berirama dan menghitung ketukannya. Selanjutnya yaitu bradikinin. Bradikinin merupakan vasodilator kuat yang meningkatkan permeabilitas kapiler dan menstruktusi otot halus. Zat ini mempunyai peran penting dalam proses kimia dan nyeri, baik di tempat sebuah luka maupun sebelum impuls yang dikirim sampai ke otak. Selanjutnya yaitu prostaglandin. Prostaglandin merupakan zat yang menyuplai hormon yang mengirim stimulasi nyeri tambahan ke sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu substansi atau zat P.
Substansi atau zat P ini merupakan zat yang dipercaya bertindak sebagai stimulasi di lokasi reseptor nyeri dan mungkin juga terlibat dalam respon inspirasi atau peradangan di jaringan lokal. Selanjutnya yaitu massage atau pijatan, yaitu memanipulasi jaringan lunak yang bertujuan untuk mengatasi masalah fisik fungsional yang terkadang psikologi. Beberapa teknik massage yang dilakukan secara distraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu remasan, usap otot bahu secara bersama. Yang kedua itu selang-seling tangan, menginjak punggung dengan tekanan pendek, cepat dan bergantian tangan. Yang ketiga itu gesekan, memijat punggung dengan ibu jari. Gerakan memutar sepanjang tulang punggung dari sekrum ke bahu. Yang keempat itu eksplorasi, memijat punggung dengan kedua tangan, tekanan lebih halus dengan gerakan ke atas untuk membantu aliran balik vena. Yang kelima yaitu petriasi, menekan punggung secara horizontal, pindah tangan dan dengan arah yang berlawanan menggunakan gerakan meremas. Yang keenam yaitu tekanan memikat, itu secara halus tekan punggung dengan ujung-ujung jari untuk mengakhiri pijatan. Selanjutnya itu guided imaginary, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengalihkan persepsi rasa nyeri dengan mendorong pasien untuk menghayal dengan membimbing. Tekniknya itu yang pertama atur posisi pasien dengan nyaman, yang kedua itu dengan suara lembut kita meminta pasien untuk membayangkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan supaya pasien bisa menggerakkan semua inderanya. Yang ketiga yaitu meminta pasien untuk berfokus pada membayangkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan supaya merelaksasikan tubuh pasien. Dan selanjutnya bila pasien tampak rileks, perawat tidak perlu bicara lagi. Jika pasien mengalami tanda-tanda agitasi, tidak nyaman, gelisah, perawat harus menghentikan latihan tersebut dan memulainya lagi. Kawan saya selanjutnya itu relaksasi. Relaksasi adalah keadaan emosional makhluk hidup di bawah ketegangan yang rendah tanpa didasari dari keadaan atau sumber-sumber emosional seperti kemarahan, ketakutan, maupun kecemasan. Tujuan relaksasi adalah untuk membuat kenyamanan seseorang ataupun makhluk hidup dengan didasari dengan tidur ataupun istirahat ataupun banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan untuk positif tanpa adanya kecemasan. Di sini saya telah menulis teknik relaksasi didasarkan kepada keyakinan bahwa tubuh berespon pada antusias yang merangsang pikiran, nyeri atau kondisi penyakitnya. Teknik relaksasi dapat menurunkan ketegangan fisiologi. Yang dimaksud di sini adalah teknik relaksasi ialah untuk menurunkan ketegangan fisiologi, yaitu ketegangan pemikiran atau kebutuhan seseorang untuk berpikir, yaitu untuk memberi kenyamanan pada seseorang. Teknik relaksasi ini dapat dilakukan dengan cara menopang kepala dalam keadaan duduk maupun berbaring. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam teknik relaksasi ialah posisi klien harus dalam posisi yang nyaman. Di sini klien harus dalam keadaan yang beristirahat dan lingkungan yang tenang untuk relaksasi yang sempurna. B. Langkah 1. Fokuskan perhatian kepada lengan. Bayangkan kedua lengan terasa berat, sangat berat sekali. Kemudian perlahan-lahan bayangkan kedua lengan terasa kendor, ringan, terasa sangat ringan sekali sambil katakan, saya merasa damai dan tenang sepenuhnya. Yang kedua, lakukan hal yang sama pada bahu, leher, punggung, dan kaki. C. Langkah 2. Merasakan hangat. Yang pertama, bayangkan darah mengalir ke seluruh tubuh dan rasakan hawa hangatnya, aliran darah.
seperti merasakan minuman yang hangat sambil mengatakan dalam hati, saya merasakan sangat senang dan hangat. Yang kedua, ulangi 6 kali, katakan dalam hati, saya merasa damai dan tenang. Lanjutan pembahasan. D. Langkah 3. Merasakan denyut jantung. Tempelkan tangan kanan pada dada kiri dan tangan kiri pada perut. Yang kedua, bayangkan dan rasakan jantung berdenyut dengan teratur dan tenang sambil ketekanan jantungnya berdenyut dengan teratur dan tenang. Yang ketiga, ulangi 6 kali. Yang keempat, katakan dalam hati, saya merasa damai dan tenang. Langkah yang keempat, latihan pernapasan. Latihan pernapasan ada 4. Yang pertama, posisi kedua tangan tidak berubah. Yang kedua, katakan dalam diri, napasku longgar dan tenang. Yang ketiga, ulangi 6 kali berturut-turut. Yang keempat, katakan dalam diri, saya merasa damai dan tenang. F. Langkah 5. Abdomen. 1. Posisi kedua tangan tidak berubah. Rasakan pembuluh darah dalam perut mengalir dengan teratur dan terasa hangat. 2. Katakan dalam diri, darah yang mengalir dalam perutku terasa hangat. 3. Ulangi 6 kali. 4. Baiklah, penjelasan selanjutnya, langkah 6, latihan kepala. Kedua tangan kembali pada posisi awal, katakan dalam hati, kepala saya terasa benar-benar dingin, ulangi 6 kali, katakan dalam hati, saya merasa damai dan tenang. Langkah 7, akhir latihan. Mengakhiri latihan relaksasi autogenik dengan melekatkan, mengepalkan lengan bersama dengan napas dalam, lalu buang napas pelan-pelan sambil membuka mata. Baiklah teman-teman, kalau ada yang kurang paham atau belum mengerti, teman-teman boleh menambahkan. Dan apabila teman-teman kurang paham tentang materi ini, teman-teman boleh bertanya kepada kelompok 4. Kepada nutulis, kami mempersilakan untuk menulis pertanyaannya. Kepada teman-teman, kami mempersilakan memberi pertanyaan. Terima kasih.